Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang belajar bersama kalian pada hari ini. Nah, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan doa yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiknya seperti biasa kita isi absen dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, kali ini Ibu sajikan absen ini dengan Google Form dan linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA. Tolong untuk diisi dengan lengkap ya. Nah, coba anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ayo. Iya, bagus. Kemarin kita belajar tentang cita-cita. Dan cita-cita anak-anak sungguh sangat luar biasa. Semoga tercapai ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mencari kata-kata yang sukar pada teks bacaan ya. Setelah itu kita akan menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf bacaan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan mengenal gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Tentunya anak-anak mengenal pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada gambar burung Garuda. Ya, pada lambang burung Garuda itu ada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berasal atau terdapat pada buku Stasoma karangan Emput Tantular. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba memahami kebinekaan ini dengan memperhatikan gambar yang Ibu berikan. Di sini lihat di gambar yang pertama, di sini ada suku bangsa. Nah, ada beberapa suku bangsa ini yang Ibu tampilkan dari beribu suku bangsa yang ada di Indonesia. Gambar yang pertama ini adalah suku Dani. Suku Dani ini berasal dari daerah Papua. Kemudian ini ada suku Tengger. Suku Tengger berasal dari Jawa Timur. Nah, di sini ada suku Nias ya dari Sumatera Utara. Dan gambar yang keempat ini adalah suku Baduy. Suku Baduy ini berasal dari Provinsi Banten. Nah, untuk memahaminya lebih dalam, ayo kita baca teks berikut dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Teks ini terdiri dari 2 paragraf. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku-suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Teks ini diambil dari lamannya bobo.kidnesia.com ya. Nah, setelah kita membaca teks ini,
Nah, kita akan mencari kata-kata yang sulit. Adakah kata-kata yang sulit yang anak-anak temukan? Nah, di sini ada kata slogan pada paragraf yang pertama. Slogan itu apa sih? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Nah, kemudian apalagi ya? Kita cari kembali. Di sini ada kata sensus. Nah, sensus adalah penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, misalnya waktu 10 tahun. Kemudian di sini kita menemukan statistik, kata statistik. Statistik itu adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau jalan. Nah, ini adalah kata-kata yang sukar yang anak-anak boleh cari di kamus atau di buku-buku perpustakaan. Nah, dari paragraf teks yang tadi, kita akan mencari pokok pikirannya ya. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah hal yang penting atau gagasan utama yang terdapat pada teks atau inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan pokok pikiran pada paragraf? Yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menemukan kalimat utama dalam paragraf. Dan yang ketiga, ambil subjek dan predikat lalu kita simpulkan. Nah, cara mencari kalimat utama, di sini ada rumusnya ya. Ada A, awal paragraf, B, belakang paragraf, C, campuran atau awal dan belakang paragraf. Jadi kalimat utama itu ada pada awal paragraf, bisa di belakang paragraf, dan bisa antara awal dan akhir atau campuran dari keduanya. Nah, ciri dari kalimat utama ini agar memudahkan bahwa kalimat utama ini mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan. Kemudian biasanya berupa kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Kemudian dibentuk tanpa kata sambung. Ini ciri dari kalimat utama. Nah, kita lihat di paragraf pertama dari teks yang tadi kita baca. Pada paragraf yang pertama, ini terdiri dari beberapa kalimat. Kita hitung, ada kalimat pertama, ya, kemudian ada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Jadi paragraf pertama ini terdiri dari 3 kalimatnya. Di sini dibedakan dengan tanda garis ya, supaya memudahkan. Nah, setelah kita mengetahui kalimat-kalimat ini, kita akan mencari di mana letak pokok pikirannya. Ingat bahwa pokok pikiran itu ada bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di antara keduanya, ya. Dan di sini kita lihat di kalimat yang kedua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Ini sudah jelas, ini adalah kalimat penjelas pertama. Karena dikatakan pertama karena di sini ada penjelas berikutnya ya, yaitu di kalimat yang ketiga. Di sini adalah menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu ini disebut dengan kalimat penjelas kedua. Nah, lalu di mana letak pokok pikirannya? Letak pokok pikirannya ada pada kalimat bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Berarti ada pada kalimat paling awal ya. Kita perhatikan di paragraf yang kedua. Ini pun sama, terdiri dari beberapa kalimat, kita tandai dengan garis yang berbeda. Nah, kita akan cari pokok pikirannya itu ada di awal, di akhir, atau di antara keduanya. Nah, setelah kita membaca dengan teliti, ternyata di sebelah sini ini banyak kata sambungnya, ada beberapa kata yang menerangkan
menguatkan dan menjelaskan. Berarti anak di sini adalah kalimat menjelas semuanya. Jadi letak pokok pikirannya ada pada kalimat pertama, yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, mudah kan cara mencari pokok pikiran? Nah, saatnya tugas. Di sini Ibu sajikan teks bacaan dengan judul Suku Baduy bersinergi dengan alat menjaga aturan adat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa suku Baduy berasal dari Provinsi Banten ya anak-anak ya. Nah, tugas anak-anak baca keseluruhan isi teks, kemudian cari kata-kata sulit, lalu cari artinya. Boleh itu di Google, boleh di kamus, boleh di buku-buku perpustakaan, atau boleh tanya sama kakak, ayah, atau ibu. Ya, semangat ya. Kemudian nanti carikan pokok pikirannya dari setiap paragraf itu. Dan tulis hasil kegiatanmu di buku tugas. Nah, kita amati ya. Kita amati gambar di sini. Nah, dari kegiatan membaca teks tadi, kita mengetahui bahwa di Indonesia ini terdapat ribuan suku bangsa. Nah, kemungkinan memiliki kebudayaan, kesenian, ataupun cara hidup yang berbeda ya. Nah, salah satu perbedaan cara hidup itu adalah alat transportasi. Pada zaman dahulu itu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, ya, seperti pada contoh berikut. Ya, kita amati. Di sini ada bendi dan pedati yang ditarik oleh kuda, sapi, dan kerbau. Nah, setelah anak mengamati ini, pasti anak-anak sudah tahu apa yang terjadi saat kuda menarik bendi. Iya, yang akan terjadi saat kuda menarik bendi adalah bendi tersebut akan bergerak sesuai arah kerbau atau kuda melangkah. Lalu apa yang terjadi saat kerbau dan sapi menarik pedati? Yang akan terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati adalah pedati tersebut bergerak sesuai dengan arah kerbau atau kuda. Nah, dari aktivitas ini bisa bergerak ya karena ada tarikan atau dorongan yang berasal dari gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk anak-anak. Kita lihat di sini, kenapa lampu bisa menyala? Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena mendapatkan gaya, yaitu dari aliran listrik yang sering kita kenal dengan gaya listrik. Di sini Lani sedang melakukan percobaan. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum ini bisa menempel pada batang magnet karena ada gaya dari tarikan, yaitu tarikan magnet, ya, yang sering kita sebut dengan gaya magnet. Andi sangat mudah menggeserkan kursinya. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena ada bantuan gesekan yang memudahkan Andi memindahkan kursi, yang sering kita sebut dengan. Kita perhatikan aktivitas berikut. Menopang beban di punggungnya. Dia menggunakan otot punggung. Kita lihat gambar yang kedua. Mengangkat beban dengan kedua lengannya, berarti menggunakan otot lengan. Kita amati gambar yang ketiga. Aktivitas ini menggunakan otot lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Lalu apa yang disebut dengan gaya otot? Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Nah, pengaruhnya bagaimana terhadap benda? Yang pertama, gaya bisa menggerakkan benda diam. Seperti tadi contoh, mobil ketika mogok akan diam dan bisa bergerak dengan bantuan otot. Prosesnya seperti ini.
Ketika kita mendorong mobil yang mogok, maka kita sedang memberikan gaya otot, ya, yaitu otot tangan untuk mendorong mobil yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh yang lain bisa menghentikan benda bergerak. Contoh, pengendara sepeda motor. Saat pengendara motor ingin berhenti, maka dia akan menarik tuas rem yang akan membuat motor itu berhenti. Ini berarti gaya yang diberikan otot tangan ketika menarik tuas rem itu akan membuat benda bergerak menjadi diam. Pengaruh yang ketiga, gaya bisa mengubah kecepatan benda. Contohnya, ketika kita bermain sepeda, ya, kayuhan kaki pada pedal sepeda itu akan memberikan gaya pada gerak putar roda. Ya, semakin cepat kita mengayuhnya, maka akan semakin cepat meningkatkan kecepatan sepeda. Kemudian gaya bisa merubah arah benda. Perhatikan, ketika kita bermain sepak bola. Nah, prosesnya seperti ketika kita memberikan gaya dengan menendang bola ke kiri, maka arah bola akan meleset ke kiri. Atau sebaliknya, ini artinya bahwa gaya dari tendangan mempengaruhi gerak benda. Gaya bisa mengubah bentuk benda ya. Contohnya ketika kita membuat gerabah atau orang membuat gerabah. Ketika kita membuat gerabah, yaitu dari tanah liat, gaya yang diberikan otot tangan memberikan tekanan ya pada tanah sehingga tanah liat ini bisa berubah menjadi gerabah. Saatnya tugas anak-anak. Ayo kita lakukan. Dorong benda yang ada di sekitarmu pelan-pelan saja ya hingga benda itu bisa bergeser sedikit lalu kemudian tarik kembali ke posisi semula. Kemudian kita coba lagi angkat tas atau bukumu lalu kita letakkan kembali ya di tempat semula. Dan kita coba lagi ambil selembar kertas yang sudah tidak terpakai tentunya, lalu kita lipat atau kita remas kertas tersebut. Nah, kemudian kita cari tahu apa yang terjadi. Semangat ya. Jangan lupa tulis hasil kegiatan ini di buku tugas. Dan buat tabel seperti ini. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ya, mulai dari kita membaca teks, kemudian mencari kata-kata yang sukar dan mengartikannya, menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf, sampai kepada kita mengenal tentang gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Untuk besok, kita akan belajar tentang gaya melalui lagu daerah dan tarian daerah. Semangat ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya, Ibu kirim evaluasi untuk hari ini. Anak-anak buka grup WA, linknya sudah Ibu kirim di sana. Jadi anak-anak isi dengan sabar, teliti, dan jujur. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.